Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan kelompok kami mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen resiko TI, yaitu dengan studi kasusnya mengidentifikasi resiko keamanan informasi menggunakan ISO 27005 pada sebuah perguruan tinggi swasta di Surabaya. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Diva Fitri Melani dengan NIM 015, Suryananda Oktaviani dengan NIM 020, Nazila Fairuz Asifa dengan NIM 029, Risha Amelia dengan NIM 036, Sarni dengan NIM 041, Upi Kumalasari dengan NIM 048, dan Nadia Puspitasari dengan NIM 049. Berikut adalah hasil presentasi dari diskusi kami. Yang pertama, tentang pendahuluan mengenai resiko keamanan sistem informasi. SIM PTS merupakan suatu sistem informasi manajemen yang mendukung kegiatan operasional di salah satu perguruan tinggi. Kehadiran SIM PTS ini sangat mendukung kegiatan operasional untuk seluruh aktivitas akademika. Namun, terdapat beberapa kendala yang sering dialami oleh SIM PTS ini, seperti sulitnya akses penggunaan akibat paket data yang dikirim ke server, melebihi kapasitas yang ada kalanya membuat server down, serta peretasan website yang digunakan untuk layanan akademika yang sangat mengancam keamanan informasi. Juga beberapa ancaman lainnya. Hal ini berpotensi menjadi resiko keamanan SIM PTS. Untuk menghindari kejadian yang sama terulang kembali di masa yang akan datang, perlu dilakukannya manajemen resiko keamanan yang memenuhi untuk mengidentifikasi serta menilai resiko sehingga diketahui strategi yang tepat untuk mengatasi resiko keamanan yang terjadi pada SIM PTS ini. Next. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih itu resiko. Risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya insiden yang merusak, serta kemungkinan kerusakan jika insiden tersebut terjadi. Resiko berhubungan dengan ketidakpastian. Ini terjadi karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti yang dapat berakibat menguntungkan ataupun merugikan. Lalu, apa itu resiko keamanan informasi? Resiko keamanan informasi diartikan sebagai potensi bahwa ancaman yang diberikan akan mengeksploitasi kerentanan aset atau kelompok aset dan dengan demikian menyebabkan kerugian kepada organisasi. Next. 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 Setelah mengetahui resiko, kita akan mencari tahu dulu tentang apa sih keamanan informasi itu. Keamanan informasi sendiri merupakan upaya memastikan, menjamin kelangsungan bisnis dengan menjaga informasi dari berbagai ancaman yang mungkin terjadi dan meminimalisir risiko bisnis serta memaksimalkan setiap peluang bisnis. Adapun 3 unsur penting dari keamanan informasi, yaitu yang pertama ada kerahasiaan. Merupakan unsur untuk memastikan suatu informasi tersebut hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki wewenang atas akses ke informasi tertentu dan menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima, dan disimpan. Kemudian yang kedua ada integritas, merupakan unsur yang memastikan bahwa kualitas, keutuhan, dan kelengkapan data terjaga sesuai dengan keaslian data dan keakuratan dan keutuhan informasinya. Yang ketiga ada ketersediaan, yaitu merupakan unsur yang memastikan bahwa pihak yang memiliki hak akses ke suatu informasi dapat mengakses informasi tersebut dalam bentuk yang dibutuhkan tanpa adanya gangguan ataupun hambatan. Next. Kemudian, tentang resiko keamanan informasi. Resiko pada sistem informasi seperti SIM PTS yang digunakan pada salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya itu pasti berkaitan dengan keamanan sistem informasi, di mana aset informasi seperti hardware, software, sistem, informasi, dan manusia itu merupakan aset yang penting bagi suatu organisasi yang perlu dilindungi dari adanya resiko keamanannya, baik dari pihak luar dan dalam organisasi.
tentang apa yang harus dilindungi dan menentukan secara tepat solusi yang dapat menangani permasalahan kebutuhan keamanan informasi. Risiko pada keamanan sistem informasi secara umum belum diketahui tingkat keamanannya, maka dibutuhkan manajemen risiko keamanan untuk menilai kemungkinan risiko terhadap keamanan sistem informasi, terutama untuk menjamin unsur penting dari keamanan informasi sendiri, yaitu ada kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan. Next. Lalu apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman dan merupakan suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan sumber daya. Manajemen risiko keamanan informasi. Untuk mengatasi risiko keamanan yang telah terjadi pada SIM PTS itu butuh kemampuan dalam pengelolaan atau manajemen risiko keamanan informasi untuk menganalisa beberapa kemungkinan dengan penilaian risiko. Manajemen risiko keamanan informasi diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan organisasi mengenai persyaratan keamanan informasi dan menciptakan sistem manajemen keamanan informasi yang efektif dan menjamin 3 unsur penting dari keamanan informasi, yaitu kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan. Next. Proses manajemen risiko keamanan informasi itu terdiri dari penetapan konteks, penilaian risiko, perlakuan risiko, penerimaan risiko, komunikasi risiko, serta pemantauan dan pengkajian risiko. Dalam manajemen risiko keamanan informasi, terdapat banyak panduan yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian risiko. Salah satunya adalah menggunakan ISO 27005. ISO 27005 ini merupakan standar internasional yang menyediakan pedoman untuk Information Security Risk Management pada suatu organisasi. Bisa juga digunakan oleh perguruan tinggi yang memiliki sistem informasi manajemennya sendiri, seperti SIM PTS. Kemudian berdasarkan studi kasus yang telah ada sebelumnya tentang SIM PTS pada salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya, yang menerapkan pengembangan TI atau SI, yaitu SIM PTS, untuk mendukung semua kegiatan operasional akademikanya, tentu memerlukan manajemen risiko keamanan untuk mengetahui tingkat risiko dan kondisi keamanan pada SIM PTS. Dilakukan risk assessment atau penilaian risiko dalam proses manajemen risiko keamanan sehingga dapat mengatasi segala risiko yang seringkali terjadi pada SIM PTS ini. Next. Selanjutnya saya akan mempresentasikan keutamaan risiko keamanan. Setiap perusahaan hendaknya mengembangkan atau membangun sistem manajemen sekuritas informasi atau SIMSI yang berbasis aplikasi ISO 27001 atau ISO dan ISO 27005 agar segala resiko yang sering terjadi pada pemanfaatan sistem informasi sudah dapat diantisipasi lebih dini. Taufik 2016. Kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan merupakan konsep utama keamanan sistem suatu informasi. Untuk mengetahui tingkat resiko dan kondisi keamanan pada Badan Pertahanan Nasional, dilakukan risk assessment menggunakan ISO atau ISC 27005. Objek penelitian berupa sebuah infrastruktur aliran data digital, data-data pertanahan, dan database OLTP serta OLAP pada Badan Pertahanan Nasional. Risiko yang telah teridentifikasi diprioritaskan berdasarkan penilaian yang telah ditentukan menurut standar ISO, mulai dari prioritas risiko mana yang paling berpengaruh ke tingkat risiko yang paling kecil atau next. Identifikasi risiko pada PTS di Surabaya terdiri dari identifikasi aset, threats, extinguishing control, vulnerabilitas, dan konsekuensi pada PTS di Surabaya menunjukkan bahwa DSTI telah berupaya melakukan perlindungan terhadap aset yang dimiliki. Akan tetapi ada sebagian yang belum diterapkan. Aset yang diidentifikasi masih terbatas pada hardware dan software yang dimiliki. Kontrol yang ada belum disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika, masih terbatas pada personel
DSTI. Next. Keutamaan risiko keamanan. Identifikasi risiko keamanan informasi berdasarkan ISO 27005 pada PTS Surabaya, yaitu identifikasi risiko dilakukan untuk mengetahui potensi kerugian dan penyebab terjadinya kerugian sehingga dapat dilakukan tindakan pengamanan yang bersifat pencegahan, deteksi maupun koreksi. Yang kedua, penelitian PTS di Surabaya merupakan tahap awal dalam melakukan risk assessment menggunakan ISO 27000 per 2011. Selanjutnya dapat dilakukan risk analysis dan risk evaluation menggunakan ISO 27005 per 2011. Next. Selanjutnya yaitu masalah keamanan. Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas dalam sumber daya informasi dalam suatu organisasi tanpa terkecuali pada aset yang dimiliki salah satu perguruan tinggi swasta PTS di Surabaya. Keamanan yang telah dibangun tidak akan terhindar dari masalah yang diakibatkan dari internal maupun eksternal organisasi. PTS ini memiliki masalah pada aset yang disebabkan karena adanya kejadian yang dialami, salah satunya berupa peretasan website yang digunakan untuk layanan akademik, sehingga mengakibatkan terganggunya layanan bagi sivitas akademik. Next. Masalah-masalahnya yaitu, 1. Layanan yang tidak berjalan pada aplikasi pelayanan online SIM PTS yang disebabkan karena proses troubleshooting yang memiliki ancaman dapat dimodifikasi. Yang kedua yaitu Windows tidak berjalan dengan semestinya disebabkan karena terdapat banyak virus di PC. Yang ketiga, layanan firewall tidak berjalan dengan semestinya karena adanya hak akses dari pihak yang tidak berwenang. Password storage server lemah atau menggunakan default password karena adanya akses juga dari pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya yaitu PC-nya error karena terdapat virus dan kendala pada software dan hardware. Yang keenam yaitu tidak adanya konfigurasi standar keamanan pada server, aplikasi, dan database. Yang ketujuh yaitu baterai pada UPS atau unit uninterruptible power supply tidak dapat menyimpan daya. Next. Selain masalah-masalah yang terjadi maupun yang sedang terjadi, terdapat masalah kerentanan pada aset yang dimiliki, seperti pengendalian dokumen belum diterapkan dengan baik, OS bajakan, tidak ada antivirus, database antivirus tidak update, dan sistem otomatis logout tidak berjalan. Selain itu, sharing password dengan pengguna tidak diotorisasi pada storage server dan database server. Perangkat keras yang terhubung pada satu UPS melebihi kapasitas yang dimiliki UPS, konfigurasi network belum sepenuhnya diterapkan, dan konfigurasi firewall default tidak disesuaikan, serta konfigurasi network belum sepenuhnya disesuaikan. Next. Selanjutnya adalah tantangan dan perlindungan. Munculnya tantangan dari masalah keamanan yang sering dialami membuat dilakukannya tindakan pengamanan yang bersifat perlindungan untuk mengetahui kontrol yang telah diterapkan pada aset yang dimiliki PTS di Surabaya. Next. Tantangan. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi saat penerapan TISI pada PTS di Surabaya antara lain, yang pertama, resiko keamanan sistem. Resiko terjadi peretasan kembali menjadi sebuah tantangan yang dihadapi oleh tim pengembang sistem dalam memikirkan bagaimana cara terus meningkatkan keamanan pada setiap layanan yang ada pada SIM PTS dan aset pendukung lainnya. Next. Yang kedua, masalah pada server. Kurangnya kapasitas pada server dapat mengakibatkan terjadinya server down. Hal ini dapat menjadi salah satu kendala yang akan dialami pengguna layanan karena dapat membuat layanan-layanan yang ada pada SIM PTS dan aset pendukung lainnya menjadi terganggu. Yang ketiga, serangan virus. Virus pada sebuah program layanan akademik akan menghambat jalannya proses pelayanan yang akan dilakukan oleh para sivitas akademik. Hal ini tentu akan sangat merugikan dan tentunya menghambat segala aktivitas akademik yang sedang berjalan. Next. Selanjutnya masalah jaringan.
Terjadinya masalah pada jaringan pada suatu sistem akan dapat membuat segala kegiatan pada sistem tersebut menjadi terganggu. Jika hal ini terjadi pada sistem pelayanan akademik, tentu akan menghambat segala proses pelayanan yang berlangsung. Next. Selanjutnya ada perlindungan. Perlindungan sendiri untuk melindungi berbagai macam resiko keamanan sistem informasi, yaitu untuk mengetahui kontrol yang telah diterapkan pada aset yang dimiliki PTS di Surabaya, agar bisa menjamin kelanjutan proses bisnis dan mengurangi resiko. Ada beberapa asetnya, yaitu yang pertama, ada aset aplikasi pelayanan online SIM PTS, biasanya terjadi layanan tidak berjalan, yang disebabkan karena pengembang aplikasi dan hacker. Next. Bentuk perlindungannya yaitu pertama menerapkan DRP atau Disaster Recovery Plan adalah proses kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan persiapan untuk pemulihan atau kelanjutan dari infrastruktur teknologi yang penting bagi organisasi setelah terjadi bencana, baik karena alam maupun ulah manusia. Yang kedua yaitu melakukan pembekalan terhadap helpdesk terkait problem solving. Next. Aset yang kedua yaitu Windows. Biasanya terjadi Windows tidak berjalan dengan semestinya. Bentuk perlindungannya yaitu install antivirus, kemudian update antivirus yang kemudian membuat privilege user, kemudian hanya beberapa personal saja yang mempunyai hak akses terhadap server dan data center. Yang kelima menerapkan DRP. Next. Next. Aset yang keempat yaitu storage server, biasanya karena menggunakan password lemah atau menggunakan default password. Bentuk perlindungannya yaitu menerapkan SMKI atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Kemudian perlindungan yang kedua yaitu ditempatkan di data center yang sudah memenuhi standar keamanan. Next. Aset yang kelima yaitu database server, biasanya karena server aplikasi dan database tidak ada konfigurasi standar keamanan. Bentuk perlindungannya yaitu menyusun konfigurasi standar keamanan informasi, kemudian menerapkan standar konfigurasi keamanan di atas standar yang ada. Yang ketiga yaitu ditempatkan di data center yang sudah memenuhi standar. Yang keempat yaitu menerapkan DRP. Next. Aset yang keenam yaitu UPS. Biasanya terjadi baterai pada UPS yang tidak menyimpan daya karena UPS terlalu banyak beban untuk melakukan cover dari perangkat lunak yang melebihi dari ketentuan. Perlindungannya maka dari itu dilakukannya pengecekan berkala terhadap baterai dan tegangan listrik. Next. Aset yang ketujuh yaitu firewall, biasanya terjadi layanan tidak jalan dan password yang lemah karena disebabkan adanya kebijakan yang membatasi aplikasi dan mengubah konfigurasi yang tidak sesuai dengan standar. Bentuk perlindungannya yaitu melakukan review konfigurasi dan kebijakan, kemudian menerapkan DRP. Next. Yang kedelapan asetnya adalah router, biasanya terjadi karena konfigurasi network belum sepenuhnya diterapkan. Bentuk perlindungannya yaitu mengimplementasikan IPS atau Intrusion Prevention System, kemudian menerapkan DRP, kemudian membuat privileged per user. Next. Selanjutnya adalah komponen identifikasi risiko dalam perlindungan informasi. Identifikasi risiko adalah usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan. Nah, di sini identifikasi risiko berdasarkan ISO 27005 atau 2011 terdiri dari 5 tahapan, yaitu ada aset, threat, exciting, control, vulnerabilities, dan consequence. Next. Yang pertama adalah identifikasi aset. Identifikasi aset ini yang harus dilakukan pada level rincian yang sesuai sehingga memberikan cukup informasi untuk penilaian risiko. Level rincian yang digunakan pada identifikasi aset ini akan mempengaruhi jumlah keseluruhan informasi yang dikumpulkan selama penilaian risiko itu
dan tabel tersebut dapat disempurnakan dalam iterasi lebih lanjut dari penilaian risiko. Dan ini adalah pemilik aset ini perlu diidentifikasi untuk setiap aset yang dimiliki sehingga dapat diketahui responsibility dan accountability aset. Bisa jadi tidak memiliki property rights pada aset tersebut, tetapi memiliki tanggung jawab dalam production, development, maintenance, use, and security. Next. Ini merupakan tabel dari identifikasi aset yang menyajikan aset yang dimiliki PTS yang diklasifikasikan menjadi aset pendukung. Next. Yang kedua adalah identifikasi threats, yaitu ancaman memiliki potensi yang dapat membahayakan aset yang dimiliki organisasi seperti information, process, and system. Ancaman ini bisa berasal dari alam atau manusia dan bisa disengaja atau tidak sengaja. Ancaman dapat ditimbul dari dalam maupun luar organisasi. Sumber ancaman tersebut dapat diidentifikasi secara umum ataupun berdasarkan jenis ancaman seperti unauthorized coercion, physical damage, dan technical failures. Setiap ancaman ini dapat diidentifikasi termasuk ancaman yang tidak diharapkan. Beberapa ancaman dapat memengaruhi lebih dari satu set. Suatu ancaman dapat menyebabkan dampak yang berbeda pada suatu set. Next. Ini merupakan tabel dari identifikasi threats. Ini adalah menyajikan identifikasi threat terhadap aset yang dimiliki PTS beserta penyebab dan sumber ancamannya. Next. Lalu komponen yang selanjutnya itu adalah existing control atau kontrol yang ada. Nah, identifikasi existing control ini dilakukan untuk menghindari pekerjaan berulang atau biaya yang tidak perlu, misalnya duplikasi kontrol. Nah, selain identifikasi kontrol, pemeriksaan pun harus dilakukan untuk memastikan bahwa kontrol bekerja dengan benar. Nah, jika kontrol tidak bekerja seperti yang diharapkan, hal ini dapat menyebabkan kerentanan. Nah, kerentanan ini adalah komponen identifikasi yang selanjutnya. Kerentanan atau vulnerabilities itu dapat dieksploitasi oleh ancaman untuk membahayakan aset. Nah, aset atau organisasi yang harus diidentifikasi. Keberadaan dari suatu kerentanan tidak menyebabkan bahaya karena perlu ada ancaman yang hadir untuk memanfaatkannya. Sebuah kerentanan yang tidak memiliki ancaman terkait bisa jadi tidak memerlukan pelaksanaan kontrol, tetapi harus dikenali dan dipantau untuk perubahan. Penerapan kontrol yang tidak tepat atau tidak berfungsinya pengendalian secara tidak benar itu bisa menjadi kerentanan. Kontrol dapat efektif atau tidak efektif tergantung pada lingkungan tempat dia beroperasi. Sebaliknya, ancaman yang tidak memiliki kerentanan yang sesuai bisa jadi tidak menimbulkan risiko. Lalu komponen yang selanjutnya itu adalah konsekuensi atau dampak. Nah, identifikasi konsekuensi ini dilakukan untuk mengetahui kerusakan atau konsekuensi kepada organisasi yang dapat disebabkan oleh skenario insiden. Sebuah skenario insiden adalah deskripsi ancaman yang mengeksploitasi kerentanan tertentu atau serangkaian kerentanan dalam insiden keamanan informasi. Konsekuensi dapat berupa kehilangan efektivitas, kondisi, operasi yang merugikan, kerugian bisnis, reputasi, dan lain sebagainya. Nah, bila aset TI yang dimiliki PTS ini, baik berupa hardware maupun software, mengalami kerusakan, error, tidak dapat digunakan, itu akan sangat mengganggu pelayanan kegiatan operasional dan penyampaian informasi ke seluruh sivitas akademik. Bila hal tersebut terjadi dalam waktu yang cukup lama, itu dapat mempengaruhi reputasi PTS tersebut. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.